Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai video ini, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nazira Novanizar dari kelas 10-6 absen 31. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir secara komputasional dan teknologi informasi serta komunikasi. Jadi, apa sih itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau informatika. Berpikir komputasional juga dapat diartikan sebagai konsep tentang cara menemukan masalah yang ada di sekitar dengan mengamati lalu mengembangkan solusi pemecahan masalah. Jadi yang pertama ada pencarian atau searching. Searching adalah pencarian data dengan menelusuri tempat pencarian data tersebut. Tempat pencarian data tersebut dapat berupa array dan memori. Bisa juga pada file external storage. Searching sering juga disebut table lookup atau storage and retrieval information. Lalu ada fungsi pencarian data. Fungsi pencarian data dalam memvalidasi dan mencocokkan data apapun digunakan untuk mencari informasi yang diinginkan dengan cara mencocokkan informasi yang diinginkan dengan informasi yang tersedia. Lalu ada metode pencarian data. Metode pencarian data ada 3. Yang pertama yaitu pencarian statis dan dinamis. Pencarian statis banyaknya rekaman yang diketahui dianggap tetap. Sedangkan pada pencarian dinamis banyak rekaman yang diketahui bisa berubah-ubah yang disebabkan oleh penambahan atau penghapusan suatu rekaman. Lalu yang kedua ada pencarian sekuensial dan biner. Pencarian sekuensial digunakan apabila data dalam keadaan acak atau tidak berurut. Sedangkan pencarian biner digunakan pada peta yang sudah dalam keadaan urut dan memiliki tambahan berupa pencarian beruntun dengan sentinel jika pencarian bertujuan untuk menambahkan elemen baru setelah elemen terakhir lari. Lalu yang terakhir ada pencarian internal dan eksternal. Pada pencarian internal, semua rekaman yang diketahui berada dalam pengingat komputer. Sedangkan pada pencarian eksternal, tidak semua rekaman yang diketahui berada dalam pengingat komputer. Tetapi ada sejumlah rekaman yang tersimpan dalam penyimpanan luar, misalnya dalam cakra magnetis. Lalu selanjutnya ada pengurutan atau sorting. Yang pertama yaitu selection sort. Selection sort adalah bentuk kombinasi antara sorting dan searching. Tujuan utama dari proses pengurutan adalah mengurutkan data berdasarkan keinginan dari yang terendah maupun yang tertinggi, sehingga data yang dihasilkan akan lebih terstruktur, teratur, dan sesuai dengan keinginan. Kedua ada bubble sort. Bubble sort adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu integrasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Lalu yang ketiga ada merge sort. Merge sort adalah algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Dan yang terakhir adalah quick sort. Quick sort merupakan algoritma untuk mengurutkan data dengan pendekatan rekrutif. Lalu yang terakhir ada stack atau tumpukan dan queue atau antrean. Yang pertama yaitu antrean. Antrean sebagai struktur datar yang memiliki FIFO principle, first in first out. Artinya data yang pertama kali masuk merupakan data yang pertama kali keluar. Pada antrean terdapat satu pintu masuk di satu ujung dan terdapat satu pintu keluar di satu ujung yang lainnya. Membutuhkan variabel head and tail, depan atau front dan belakang atau rear. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah antrian pembayaran tol, sedangkan contoh dalam bidang komputer adalah pemakaian sistem komputer berbagi waktu, time sharing computer system. Lalu yang terakhir ada stack atau tumpukan. Stack adalah suatu struktur data yang terbentuk dari barisan hingga terurut dari satuan data. Pada stack, penambahan dan penghapusan elemen hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yaitu posisi akhir stack. Stack memiliki LIFO principle, yaitu last in first out. Sekian penjelasan dari bab 1 tentang berpikir komputasional. Sekarang lanjut ke bab 2 yaitu teknologi informasi dan komunikasi. A. Integrasi konten aplikasi perkantoran. Integrasi aplikasi perkantoran bertujuan untuk menggabungkan konten berupa data atau fitur aplikasi lain ke dalam satu aplikasi. Terdapat beberapa cara untuk mengintegrasikan data, teks, gambar antara aplikasi perkantoran, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama yaitu integrasi dengan perintah cut, copy, dan paste. Perintah cut, copy, dan paste adalah fitur yang ditemukan oleh Larry Stassler saat bekerja di lembaga Xerox Palo Alto Research Center atau PRRC dan membuat sebuah proyek editor teks bersama beberapa orang dalam proyek bernama Gypsy. Pertama kali ditambahkan di produk komputer Apple yaitu Macintosh and Lisa. Lalu fungsi perintah copy, cut, dan paste ada 3, yaitu copy berfungsi untuk menyalin atau menggandakan file dan folder, cut berfungsi untuk memotong atau memindahkan teks atau file dari sumber data, lalu yang terakhir ada paste berfungsi untuk menempel teks atau objek yang telah tersimpan di dalam clipboard yang dilakukan oleh perintah cut dan copy di tempat yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua ada icon-icon dalam grup clipboard. Icon-icon yang terdapat di grup clipboard digunakan untuk menangani segala hal yang berkaitan dengan masalah tempel-menempel objek dan teks. Terdiri dari menu paste, cut, dan copy, dan format painter. Komponen-komponen dari perintah format painter yaitu terdiri dari all, formulas, views, dan format. Yang ketiga ada penggunaan perintah copy, cut, dan paste. Kombinasi perintah yang sering digunakan adalah copy dan paste dengan cut dan paste adalah sebagai berikut. Pertama yaitu copy and paste. Perintah ini memberikan peluang untuk menggandakan data tanpa menghapus data sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu cut and paste. Perintah ini memberikan peluang untuk memindahkan data dengan menghapus data di sebelumnya. Lalu ada fitur integrasi konten pada aplikasi. 3 aplikasi yang paling sering digunakan dalam sistem integrasi sistem ialah aplikasi pengolah kata Word Professor, aplikasi pengolah lembar kerja Spreadsheet, dan aplikasi pembuat bahan presentasi atau PowerPoint. Integrasi Word dan Excel. Ada kalanya dijumpai data pada dokumen Word yang ingin dipindahkan ke dalam workbook Excel untuk melakukan perhitungan dengan formula dan membuat tabel dengan cepat. Caranya yaitu sebagai berikut. 1. Sisipkan lembar kerja Excel ke dokumen Word, klik tab Insert, klik icon and a table, lalu pilih Excel Spreadsheet. Lalu yang kedua, sisipkan lembar kerja Excel yang berisi data ke dokumen Word, diawali dengan klik tab Insert, dan klik tab icon Object. Lalu yang ketiga yaitu klik tab Create from File, lalu klik tombol Browser untuk membuka dialog browser, lalu tentukan file Excel dan kemudian klik Insert, kemudian ke kotak dialog objek, kotak text file name, sekarang berisi path folder ke file Excel. Dilanjutkan dengan klik tombol OK untuk menyisipkan file dan dokumen Excel ke Word. Lalu yang terakhir, yaitu selanjutnya file Excel yang berisi data langsung disisipkan ke dokumen Word guna mengedit tabel berisi data dengan ribbon Microsoft Excel. Selanjutnya ada integrasi PowerPoint dan Excel. Berikut penjelasan mengenai integrasi PowerPoint dan Excel. 1. Cara menghubungkan file Excel di PowerPoint secara manual. Yang pertama, prosedur dalam menyematkan data Excel, lalu prosedur dalam menambahkan bagian dalam presentasi PowerPoint. Lalu yang kedua, cara menautkan file di Excel di PowerPoint secara otomatis. A. Prosedur dalam menghubungkan data finansial atau bagian di Excel ke PowerPoint misalnya akan menautkan sebagai data 2 kolom yang akan ditautkan dari spreadsheet ke Excel ke dalam PowerPoint. Lalu ada prosedur dalam menawarkan seluruh spreadsheet Excel. Langkah diawali dari Excel terlebih dahulu dengan cara menyimpan spreadsheet Excel yang ingin ditautkan ke dalam PowerPoint. Pada saat menyimpan, pastikan pada spreadsheet tersebut adalah yang pertama dilihat saat membuka file Excel nantinya. Yang terakhir ada membuat diagram pada PowerPoint dari Excel. Adapun tahapan membuat grafik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis diagram atau grafik dan fungsinya. Jenis diagram atau grafik dan fungsinya yang merupakan langkah awal yang harus diperhatikan sebelum membuatnya. Yang kedua yaitu membuat diagram atau grafik pada PowerPoint. Langkah-langkah memasukkan grafik pada Microsoft PowerPoint adalah sebagai berikut. Pertama, diawali dengan mengklik tab Insert pada menu ribbon PowerPoint. Kemudian klik icon chart pada group illustration untuk menjalankan insert chart. Lalu klik salah satu jenis grafik, misalnya grafik kolom, lalu klik OK. Masukkan data yang akan dibuat grafik untuk menghilangkan data Excel. Klik tanda silang pada Excel tersebut, maka secara otomatis tabel Excel akan hilang. Lalu mengganti judul pada grafik dengan defaultnya chart title. Dengan klik judul tersebut dan merubah data yang dibuat. Lalu jika ingin mengubah warna grafik agar terlihat lebih menarik dengan cara klik menu format lalu pilih warna yang diinginkan. Yang ketiga yaitu object linking dan embedding. A. OLE atau object linking dan embedding dihubungkan dengan Excel dan PowerPoint. Adapun langkah-langkah dalam menghubungkan lembar kerja Excel ke dalam Microsoft PowerPoint adalah sebagai berikut. 1. Membuka lembar kerja Excel
dan presentasi PowerPoint yang ingin diedit bersama. 2. Pada Excel, pilih sel yang ingin disematkan, salin sel-sel dengan menekan tombol kombinasi Ctrl+C pada Windows, Command plus C di Mac OS. Ketiga, membuka presentasi PowerPoint dan klik penyisipan pada tab Home, klik panah bawah di bawah tombol paste, klik paste spesial guna menambahkan spreadsheet Excel paste di sebelah kiri. Jika ingin terhubung, pilih opsi paste link, lalu klik tombol OK. Proses pengeditan tidak secara langsung di PowerPoint, tetapi harus membuka file spreadsheet Excel yang asli di Excel. Jika memilih proses metode embed atau menyematkan menggunakan paste aja, maka proses pengeditan akan berlangsung di PowerPoint. Lalu double klik tetap berada di jendela PowerPoint. Kedua, ada oleh object linking dan embedding dihubungkan dengan Excel dan Word. Adapun langkah-langkah dalam mentransfer objek secara linking sebagai berikut. 1. Pilih satu file yang akan ditransfer, misalnya dokumen pada Excel. Setelah membuat dokumen, kemudian data yang akan ditransfer di blok. Lalu selanjutnya buka lembar kerja baru di Word. Klik tanda panah ke bawah pada icon paste bawah menu file, lalu pilih paste spesial pada kotak dialog paste spesial, pilih paste link, dan pada kotak pilihan objek pilih Microsoft Excel Worksheet dan Object. Lalu yang terakhir, kemudian klik icon pada kotak dialog tersebut. Hasilnya adalah jika mengedit lembar kerja pada Excel, maka secara otomatis lembar kerja yang ada pada Word akan ikut berubah juga. Lalu ada fitur lanjutan aplikasi perkantoran, yaitu yang pertama ada Mail Merge. Mail Merge adalah salah satu fasilitas dari Word yang digunakan untuk membuat suatu atau dokumen utama main dokumen yang sumber datanya atau data source berasal dari aplikasi lain. Dalam hal ini datanya dari worksheet Excel. Mail Merge terdiri atas dua bagian, yaitu mail dokumen dan search data. Mail dokumen sering disebut dokumen utama yang berisi surat atau sebagian informasi yang akan diperbanyak, sedangkan search data atau sumber data yaitu dokumen yang berisi data-data yang akan dimasukkan ke dalam dokumen utama. Search data ini berasal dari file Excel. Adapun langkah-langkah membuat Mail Merge di Word 2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu buka aplikasi Word 2016, bisa digunakan versi tahun berapapun dan membuat format surat. Lalu selanjutnya buat data dalam Excel berisi nama anggota dan kelas. Kemudian buka dokumen format surat di Word yang telah dibuat, lalu klik menu mailing, kemudian klik standard mailing merge, lalu lanjutkan dengan memilih letter. Lalu klik select receivers, klik on and exiting link, kemudian cari file Excel yang berisi data nama dan alamat, kemudian klik open. Jika muncul kotak dialog, klik OK. Lalu gunakan masukkan data Excel, cukup klik tempat untuk menyisipkan data, dilanjutkan dengan klik insert, merge file. Hal ini hanya menyediakan kolom nama anggota dan kelas. Guna data format berikut digunakan persis dengan langkah sebelumnya. Didahului klik rules, pilih new record di hasil dan menyisipkan di antara format, kemudian melanjutkan data berikut dalam satu lembar kertas. Dan terakhir mencetak atau menyimpan terlebih dahulu sebelum data dicetak terlebih. Caranya pilih finish dan merge. Lalu ada membuat daftar isi atau table of content. Langkah-langkah membuat daftar isi secara otomatis sebagai berikut. 1. Blok pada judul atau subjudul, selanjutnya melakukan select atau langsung klik 3 kali pada judul atau subjudul. Lalu pilih tipe heading pada tab home, misalnya memilih heading 1 untuk judul, lalu heading 2 untuk subjudul, dan heading 3 untuk sub-subjudul. Setelah memilih 3 heading, secara default akan terpilih style font yang berwarna biru. Pada jendela yang muncul, Anda bisa mengatur style headingnya. Pilih tab insert blank page. Setelah diklik, nanti akan muncul halaman kosong baru pada dokumen. Selanjutnya masukkan daftar isi secara otomatis dengan klik pada tab preference, lalu kemudian pilih tab of content. Jika ingin mengupdate daftar isi, klik tombol update and table yang ada pada halaman daftar isi. Lalu masukkan format tulisan pada table of content. Setelah melakukan berbagai tahapan-tahapan sebelumnya, maka table of content otomatis sudah muncul secara lengkap beserta titik-titik dan nomor-nomor halamannya. Dan yang terakhir nih, ada membuat video presentasi dengan PowerPoint. Aplikasi PowerPoint pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaskin dan Dennis Austin sebagai presenter untuk perusahaan bernama Foretog Inc. yang kemudian berubah namanya menjadi PowerPoint Office. PowerPoint adalah sebuah aplikasi yang diprogramkan di komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft Word dan berada pada satu paket dengan aplikasi lainnya seperti Microsoft Word, Excel, dan Access.
Adapun langkah-langkah membuat video di PowerPoint yaitu adalah sebagai berikut. 1. Membuat slide presentasi. 2. Mengatur efek transisi dan animasi. 3. Mengatur durasi setiap slide. Dan yang terakhir adalah menyimpan presentasi. Nah, cukup sekian presentasi 2 bab dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.